Selamat siang pada Bapak Ibu guru semuanya. Berikut akan saya buatkan tutorial untuk penulisan soal penilaian tengah semester Gasal tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, jadi nanti penulisan PTS mohon untuk menggunakan panduan yang sudah saya berikan. Yang pertama kita masuk di guru.indoprima.id, kemudian kita login menggunakan NIP Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, ini kita sudah login. Nah, untuk penulisan PTS soal PTS, maka kita akan memasuki ke fitur ujian. Nah, pada fitur ujian di sini belum ada data yang dimasukkan, maka untuk menambah itu kita bisa mengklik tambah. Nah, di sini saya mencontohkan penilaian tengah semester mata pelajaran prakarya yang akan saya buat. Yang pertama kita masuk ke klik tambah. Nah, di sini akan ada susunan-susunan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, mohon nanti untuk dibuat sesuai dengan susunan yang akan saya buat. Yang pertama untuk penulisan judul. Penulisan judul semuanya menggunakan huruf besar. Jadi yang pertama adalah menulis mata pelajaran dulu, prakarya. Nah, kemudian diberikan penulisan kelas. Prakarya kelas 7, jadi prakarya spasi kelas spasi 7 spasi PTS Gasal spasi tahun pelajaran 2021 strip 2022. Nah, jadi penulisan judulnya seperti ini ya. Mata pelajaran, kemudian spasi, kemudian kelas, nama mata pelajarannya spasi, kelas, kemudian spasi angka kelasnya, angka 7, kemudian atau angka 8 atau angka 9, kemudian setelah itu spasi lagi, PTS, kemudian Gasal, kemudian tahun pelajarannya, ditulis tahun pelajaran 2021-2022. Nah, saya sampaikan sekali lagi penulisan judul semuanya menggunakan huruf besar. Nah, kemudian kita masuk ke waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan di sini adalah waktu pelaksanaan di mana jadwal yang sudah dibuat oleh panitia penilaian tengah semester Gasal. Misalnya di sini prakarya itu hari Kamis, tanggal 9 September. Nah, kemudian jamnya disesuaikan. Nah, prakarya jam 9.30. Nah, jam 9.30. Kemudian waktu berakhirnya tanggal 9 September jam 11.30. Nah, mohon untuk Bapak Ibu guru memperhatikan bagian waktu pelaksanaan dan waktu berakhir. Apabila Bapak Ibu menggunakan di sini ada tulisan AM dan PM, berarti itu settingan jamnya adalah 12 jam. Maka apabila AM itu dari jam 00 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan kalau itu PM berarti dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian durasi waktunya. Nah, durasi waktunya untuk pelaksanaan PTS semuanya 90 menit. Nah, kemudian kode akses. Nah, kode akses ini
kode akses adalah sesuai dengan kode akses yang saat penilaian tengah semester yang biasa kita gunakan untuk panduan. Penilaian harian, bukan penilaian tengah semester. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Jadi ketentuan yang digunakan adalah yang sesuai dengan yang ada di sini. Jadi jangan dirubah. Dan yang terpenting adalah tidak menggunakan spasi. Jadi kalau prakarya kelas 7, PRAK 7. Nah, kemudian kita masuk ke kelas yang diizinkan. Nah, kelas yang diizinkan ini adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi kalau kelas 7 A, B, C, D sampai H. Jadi sebelum kita posting kita cross check lagi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sini ada soal diacak. Nah, soal diacak di sini menjadi pilihan Bapak Ibu guru sendiri. Nanti mau diacak atau tidak itu menjadi pilihan pada Bapak Ibu guru. Karena soal itu sistemnya per soal. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mapel bahasa dengan memberikan teks bacaan, maka teks bacaan itu harus dibuat setiap soal sendiri-sendiri. Jadi bukan nomor 1 diberikan teks bacaan, kemudian nomor 2, 3, dan 4 tidak diberikan. Nah, itu nanti anak bingung. Maka soalnya harus diberikan teks bacaan di setiap soal. Nah, maka dari itu mau diacak atau tidak, itu terserah. Nah, kalau untuk lebih baiknya diacak. Tapi tidak diacak pun tidak apa-apa. Nah, sementara ini kita setting dulu tidak diacak. Kemudian mata pelajaran kita pilih prakarya. Jadi untuk masalah soal diacak ini tergantung Bapak Ibu guru sendiri masing-masing. Atau nanti setelah ada penyampaian dari Bapak Ibu Bu Yuni selaku kurikulum untuk disepakati bersama soal ini diacak atau tidak. Nah, ini sementara kita setting dulu untuk tidak diacak. Kemudian bagian tipe penilaian. Nah, tipe penilaian ini ada PTS, PAS, PAT, dan US. Nah, ini kita pilih PTS atau penilaian tengah semester. Nah, kemudian subtipe. Nah, subtipe ini setiap mata pelajaran, setiap jenjang sudah saya buatkan subtipe sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai memilih subtipe yang salah. Jadi mulai dari kelas 7, 8, dan 9 sudah punya subtipe sendiri-sendiri. Nah, ini PTS Gasal prakarya kelas 7. Nah, ini kita sudah pilih subtipenya, judulnya. Nah, sebelum disimpan sebelum ditambah kita cross check lagi. Apakah judulnya sudah sesuai dengan ketentuan, mata pelajaran, spasi kelas, kemudian angka kelasnya, PTS Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian waktu pelaksananya kita cek lagi. Prakarya itu hari Kamis jam kedua, yaitu jam 9.30 sampai jam 11.30. Dan AMPM-nya untuk setting waktunya yang ada AMPM atau 12 jam dilihat kembali. Dan durasinya 90 menit, kode aksesnya prakarya atau prak. Untuk kode akses PRAK 7 tanpa spasi. Terus kemudian untuk kelas yang diizinkan bisa dicek kembali 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, F, G, dan H. Nah, untuk soal ini diacak atau tidaknya menunggu konfirmasi dari guru dari Bu Yuni selaku kurikulum. Dan ini sudah semuanya, mata pelajaran sudah diisi, tipe penilaian sudah, subtipe sudah. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka kita bagan atau tempatnya sudah dibuat. Nah, ini jadwalnya, durasi, dan statusnya masih tertulis diarsipkan. Nah, kemudian untuk kita membuat soal, maka
untuk yang punya komputer atau laptop yang layarnya besar tidak perlu digeser, tapi karena yang layarnya kecil ini digeser dulu untuk melihat ada gambar matanya. Kemudian kita pilih aksi, gambar mata ini diklik. Nah, maka akan tampil seperti ini. Maka kita sudah bisa membuat penulisan soal. Nah, untuk apabila ada kekeliruan mengisi tadi, maka bisa diklik pengaturan, kemudian klik ubah. Nah, ini apabila ada yang keliru. Kalau tidak ada yang keliru, kita bisa langsung membuat soal. Nah, untuk membuat soal yang pertama, kita bisa klik pengaturan. Kemudian di sini ada buat soal. Nah, buat soal. Soalnya seperti ini. Nah, misalnya kita sudah menyiapkan soal yang ada di Word, maka kita bisa langsung menambahkan di Indoprima. Tinggal di copy paste saja. Nah, seperti ini sudah. Nah, kemudian tipe soalnya ini dipilih pilihan ganda. Ini hasil kesepakatannya semuanya pilihan ganda, maka kita buat pilihan ganda. Nah, kita yang sudah menyiapkan, maka kita langsung copy paste di sini lebih cepat apabila kita sudah punya file soal yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi apabila nanti pertama itu hanya ada 2 pilihan seperti ini, maka untuk menambah option jawabannya bisa diklik tambah opsi, kemudian diklik paste, kemudian tambah opsi lagi, kemudian diisi opsi jawabannya, atau dengan mengcopy yang ada di sini. Nah, ini sudah soalnya sudah tertulis, opsi jawabannya sudah. Ini contoh soal prakarya, misalnya buah yang dinikmati kapan saja sepanjang tahun tersedia disebut buah musiman, buah sepanjang tahun, buah tropis atau subtropis. Nah, ini misalnya kita pilih opsi jawabannya. Ini dengan cara mengklik lingkaran kecil yang ada di sebelah kiri option. Nah, misalnya ini kita pilih ini. Nah, ini sudah diisi. Kemudian di poin ini maka tidak bisa diisi. Nah, poin itu akan otomatis terisi apabila soal sudah dipublikasikan. Nah, ini kita klik simpan. Nah, soal sudah tersimpan. Nah, maka Bapak Ibu guru harus meng-cross-check ini apakah soal ini sudah rapi atau belum. Nah, maka untuk ngeceknya apabila soal sudah dibuat semuanya, kadang kan kita melakukan copy paste misalkan. Nah, contoh yang berikutnya seperti ini. Untuk Bapak Ibu guru kita, misalkan kita belum menambahkan gambar. Nah, kita mau menambahkan gambar. Maka untuk menambahkan gambar yang ada di sini itu tidak menggunakan contoh gambar yang ada di sini. Ini adalah banyak kegagalan yang ada di sini. Karena kita harus mencantumkan URL-nya. Maka caranya adalah kita dengan mengcopy saja. Dengan mengcopy gambar yang mungkin sudah kita download atau mungkin sudah kita siapkan. Contohnya seperti ini, saya sudah mengcopy, sudah punya gambar. Nah, ini. Nah, maka saya akan memasukkan gambar. Nah, itu gambar yang ada di folder atau Bapak Ibu guru sudah mendownload gambar itu tinggal di copy. Di kanan copy atau Ctrl C. Kemudian posisi di sini diklik enter, maka posisinya ada di bawah sini. Kemudian diklik V. Nah, berkas telah berhasil diunggah. Nah, ini maka kemudian di bagian pojok ini bisa diperkecilkan. Nah, tujuannya supaya gambarnya tidak terlalu besar.
Nah, ini mungkin gambar dengan soalnya tidak sinkron, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan soal dengan gambarnya tidak sinkron, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi nanti cara menambahkannya seperti itu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mengajar matematika atau IPA yang mungkin menggunakan simbol, caranya dengan melakukan copy. Jadi gambar atau simbol itu sudah di screenshot, kemudian di copy. Nah, dulu kita sudah pernah belajar itu. Nah, nantinya apabila mengalami kesulitan nanti bisa kita lanjutkan di sekolah. Yang jelas untuk menginputkan gambar caranya seperti ini, bukan kita menginput dari bagian ini. Nah, itu misalnya kita sudah, kita klik simpan. Nah, maka untuk mengecek apakah soal yang kita buat itu sudah rapi tulisannya atau belum, atau mungkin ada titik yang berlebihan, ini bisa kita klik pengaturan, terus pratinjau. Nah, ini adalah kita ngetik cara mengecek soal yang kita buat itu sudah rapi atau tidak di tampilan siswa, sehingga siswa itu menikmatinya, membaca soalnya dengan sangat jelas, supaya tidak muncul pertanyaan, nah ini kok gambarnya kurang jelas. Nah, gambar harus dikecilkan karena anak menggunakan HP, jadi apabila gambarnya terlalu besar, maka biasanya akan memuat lebih dari kapasitas layar HP-nya. Nah, ini kalau sudah, nah nanti apabila ada ketentuan dari permintaan Bapak Ibu untuk mencetak soal sebagai arsip, maka kita bisa dengan cara seperti ini, klik pengaturan, kemudian pratinjau, dan di sini ada cetak soal. Nah, ini sebagai bentuk kita kalau mau mencetak soal. Nah, ini kita sementara satu contoh soal sudah kita buat. Nah, nanti bisa dilanjutkan dengan membuat soal-soal yang lain dengan cara klik pengaturan lagi, kemudian buat soal lagi. Nah, maka akan tampil buat soal untuk soal yang kedua. Nah, untuk penulisan soal di Indoprima ini tidak perlu diberikan nomor, karena nanti sudah berurutan untuk soal yang tidak diacak. Tapi kalau untuk soal diacak nanti otomatis nomornya akan ubah sesuai dengan sistemnya. Nah, nantinya Bapak Ibu guru tidak perlu melakukan publikasi soal. Nah, publikasi soal akan dilakukan oleh admin pembelajaran daring, supaya nanti tidak ada kekeliruan penulisan jam atau tanggal apabila ada yang terjadi kesalahan sedikit. Dan juga mungkin redaksi soalnya mungkin sulit terbaca di siswa, nanti itu posisi admin pembelajaran yang akan mempublikasikan. Nah, ini nanti bagian publikasi di sini. Nah, kira-kira itu panduan sedikit untuk membuat soal penilaian tengah semester. Nah, ini soal penilaian tengah semester bisa mulai disusun dari sekarang. Demikian sedikit panduan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat diikuti dengan baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.